Oke, semuanya selamat sore. Selamat berjumpa lagi di webinar hari terakhir untuk pekan ini, Jumat 1 November 2024. Teman-teman sekalian, sekali lagi sebelum kita memulai acara ini, seperti biasa saya mau mengingatkan dan menjelaskan sedikit tentang kegiatan kita. Kegiatan ini dalam rangka Indonesia Catholic Movie Festival yang diselenggarakan oleh Komsos dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus Provinsi Indonesia. Dan teman-teman, dalam kegiatan ini kita mengadakan berbagai macam event. Salah satunya adalah webinar yang kita jalani selama pekan ini dan ini adalah hari terakhir. Setelah kemarin di hari pertama, hari Senin kita belajar tentang mendalami peran, hari kedua tentang screenwriting, hari ketiga tentang bagaimana proses produksi sebuah film oleh produser, hari keempat tentang directing dan editing oleh Rama dan Fritz, maka malam ini kita kembali membahas materi yang tidak kalah seru dan tidak kalah penting dari Jane Kalista dengan judul Stage Acting dan Film Acting. Kita akan belajar bersama Jane, seorang profesional film stage and actress. Oke teman-teman, tema ICMF 2024 kali ini adalah sukacita berbagi. Kegiatan ini diharapkan mampu mengajak umat Katolik pada khususnya dan terlebih khusus orang-orang muda pada umumnya untuk merayakan dan memahami sukacita sebagai bagian dari kehidupan iman. Nah, pastikan teman-teman sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti festival short movie. Kami mengundang Komsos, umat paroki atau kelompok-kelompok kategorial di setiap paroki untuk mengikuti kegiatan ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami Catholic Movie Fest. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan membukanya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Loren. Kepada Kak Loren, kami persilakan. Oke, shalom semuanya. Sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka dengan tanda salib di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat malam Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena sekali lagi Tuhan pada malam hari ini Kau telah menggunakan pribadi lepas pribadi Tuhan untuk boleh hadir di webinar pada malam hari ini. Ya Bapak, biarlah Tuhan Kau berkati kami, berkati pada malam hari di acara webinar pada malam hari Tuhan, supaya apapun yang kami dengarkan Tuhan, kami dapat berguna bagi kehidupan kami dan karya kami. Kau juga berkati Jen Tuhan yang menjadi narasumber kami. Kau berkati lidah bibirnya, biar apapun yang mereka sampaikan Tuhan, dia sampaikan Tuhan, itu merupakan apa yang terbaik dan bisa menjadi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, beracara dalam acara webinar kami serahkan acara webinar ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih kepada Loren yang sudah membawa kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan sedikit.
siapa pemateri kita. Nanti mungkin Jane akan boleh memperkenalkan lebih dalam. Namun teman-teman, materi pada umumnya di malam hari ini kita akan membahas tentang stage acting dan film acting. Ya, adalah dua jenis acting yang sebenarnya memiliki perbedaan dalam yang perbedaan medium ya. Stage acting atau acting panggung itu sebenarnya berakting langsung di depan penonton, sedangkan kalau film acting berarti actingnya di depan kamera. Nah, singkatnya, stage acting menuntut ekspresi besar dan konsistensi tanpa kesalahan dalam satu kali performa, sementara film acting lebih halus dan fleksibel dengan dukungan editing serta pendekatan emosi yang lebih detail. Namun, itu hanya singkat saja dari saya. Kita akan mengenal lebih dalam langsung dari orang yang berpengalaman ya. Jane Kalista, seorang aktris terkenal ya di Indonesia yang sudah memiliki berbagai macam prestasi, segudang talenta yang telah diukirnya mulai dari tahun 2016 The Voice Kids Indonesia finalis sampai 2024 First Winner Vocalist of American Protege New York USA. Banyak sekali sederet dari 2016 sampai 2024 Jane sudah mengukir banyak prestasi. Teman-teman juga mungkin sudah follow akunnya di Instagram Jane Kalista yang sudah memiliki followers yang cukup banyak dan juga di TikTok yang mungkin subscribe di YouTube sudah mengenal siapa Jane ini. Nah, karena itu dengan segudang pengalaman itu Jane akan membagikan kepada kita hal-hal yang mungkin sangat berguna dan pastinya akan sangat penting bagi kita yang mengikuti festival ini. Halo semuanya. Halo semuanya, saya Jane Kalista. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa membawakan dan juga sharing-sharing tentang topik acting teater dan juga acting film yang memang sudah melekat dan saya dalami sejak kecil. Nah, untuk pengalaman saya dalam bidang seni pertunjukan, mungkin bisa saya tunjukkan ke teman-teman semuanya dalam bentuk video singkat. Boleh minta tolong di-share screen sebentar? Oke, itu dia. Jadi saya Jen Kalista, saya penyanyi dan penulis lagu. Bersyukur sekali sudah pernah menjuarai berbagai kompetisi vokal internasional di Amerika, Eropa, dan Asia. Dan selain itu saya juga musical theater performer, saya pemain teater musikal, dan saya sudah pernah terlibat sebagai main cast dalam berbagai produksi internasional dan juga di Indonesia. Oke, itu dia. Langsung saja saya akan memulai pembahasan kita hari ini. Saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya. Oke. Saya akan memulai pembahasan kita hari ini dengan introduction terhadap acting theater dan juga acting di film. Jadi, yang pertama, acting teater ini biasa dikenal dengan performance secara langsung. Acting itu dilakukan di depan live audience dan biasanya membutuhkan penguasaan suara, fisik, serta penguasaan panggung. Kemudian kalau di acting teater itu biasanya ekspresinya lebih kuat karena aktor itu menggunakan seluruh gestur yang lebih besar, emosinya juga lebih jelas supaya bisa menjangkau penonton di seluruh auditorium. Selanjutnya juga ada terdapat interaksi dengan penonton sehingga ada elemen interaksi secara langsung. Jadi setiap pertunjukan itu pasti ada unik dan memberikan penonton tuh ada kayak special experience buat masing-masing orang yang menonton.
Nah, kalau di film bedanya, kalau tadi di acting theater itu kan live audience, kalau di sini lebih secara rekaman, di mana ada pengambilan gambar yang lebih terkontrol. Acting itu dilakukan dalam pengaturan yang sudah direncanakan, sehingga bisa lebih fokus pada detail dan juga suasana yang ditangkap oleh kamera. Dan juga acting di film itu biasanya lebih subtle and realistic. Artinya, aktor itu seringkali menyampaikan emosi dengan cara yang lebih halus, realistis, natural, dan memanfaatkan close-up dan juga teknik angle-angle kamera untuk merekam ekspresi aktor. Jadi sekecil apapun ekspresi atau perubahan ekspresi di muka aktor pasti akan terlihat melalui pengambilan gambar di kamera. Oke, next slide. Saya sekarang mau membahas dasar-dasar acting di teater. Yang pertama ada character analysis atau analisa karakter. Sebelum memerankan sebuah karakter, ada persiapan yang harus kita lakukan supaya kita bisa lebih kenal sama karakter kita. Kita harus menyelidiki semua latar belakang, hubungan, dan juga keadaan karakter kita secara menyeluruh. Maka dari itu, saya udah mempersiapkan 4 poin penting yang harus kita perhatikan dalam menganalisa suatu karakter yang akan kita perankan. Yang pertama ada physical atau secara fisik. Jadi kita harus tahu nih karakter kita tuh appearance-nya seperti apa. Dia usianya berapa tahun, tinggi badannya seberapa, perawakannya seperti apa, penampilannya sehari-hari tuh rapi atau dia lebih cuek, lebih berantakan. Terus kondisi kesehatannya seperti apa. Ini penting sekali karena memengaruhi body language atau bahasa tubuh yang kita representasikan di atas panggung. Selanjutnya ada secara personality atau kepribadian karakter kita. Kita harus tahu karakter kita tuh cita-citanya apa. Dia tuh kepribadiannya introvert atau extrovert. Terus dia suka warna apa, dia suka kartun favoritnya apa, atau hobi-hobinya apa. Itu semua kita harus tahu. Kita harus kenal dekat sama karakter kita. Selanjutnya secara status sosial. Karakter kita ini tuh seseorang leader atau dia lebih orang yang tertutup dan dia lebih suka mengikuti orang lain. Itu kita harus tahu. Is he a leader or is he a follower? Status kekuasaan yang dia punya di masyarakat itu seperti apa? Kehidupan dia itu posisinya seperti apa dalam bermasyarakat? Karena itu juga menentukan cara kita berakting sebagai karakter tersebut. Dan yang keempat adalah moral. Di sini kita harus bisa menuliskan mindset, pemikiran, dan juga personal values, kepercayaan dari karakter yang kita perankan ini. Itu dia buat character analysis. Dan yang kedua, acting is doing, not feeling. Feeling is a byproduct of your actions. Artinya, saat bermain di atas panggung, kita bukan hanya menunjukkan emosi, tapi justru emosi itu adalah hasil dari action apa yang karakter kita lakukan atau lalui di atas panggung. Makanya ada prinsip utama dari Sanford Meisner. Acting is living truthfully under imaginary circumstances. Atau artinya acting adalah hidup dengan jujur di bawah keadaan imajiner. Jadi seorang aktor itu harus bisa fokus untuk menjadi jujur, untuk menjadi responsif terhadap partner adegan mereka. Dan juga tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka harus living in the moment, harus aware tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita tuh nggak boleh hanya bergantung pada garis-garis dialog yang udah tertulis Times New Roman font 12, itu nggak boleh. Karena itu dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan kita di atas panggung, kita harus jujur, kita harus organik, dan kita harus menghidupi karakter itu di atas panggung. Bukan hanya mengikuti by the script, tertulisnya apa, kita presentasi di panggung seperti itu, bukan. Justru kita harus memberikan kehidupan terhadap karakter tersebut. Oke, next slide. Analisa skrip. Nah, kalau ditanya, kalau jadi aktor itu tuh ada PR-nya nggak sih? Ini nih PR-nya, analisa skrip. Tapi menurut aku justru ini part yang paling seru. Jadi ada 3 tahap dalam menganalisa skrip. Yang pertama ada cold read, artinya membaca skrip untuk pertama kalinya. Dan ketika kita membaca skrip untuk pertama kali ini, semuanya dilakukan berdasarkan insting saat itu. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan, wah habis ini aku geraknya kemana ya, membacanya nadanya seperti apa ya, atau menganalisa terlalu dalam, itu tidak perlu. Nah, biasanya kalau di audisi, code read ini digunakan oleh director untuk melihat kemampuan dan juga ketangkasan pemeran ini itu seperti apa dalam menangani materi yang baru. Dan kalau di teater itu kan semua dilakukan secara live, tidak ada yang bisa diulang. Jadi di situ juga memperlihatkan kemampuan kita sebagai aktor itu
kita seperti apa orangnya di atas panggung, apakah bisa fleksibel, kita harus bisa living in the moment. Sekali lagi seperti poin yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya ada must answer questions. Sesuai dengan poin yang saya sampaikan tadi tentang living in the moment dan juga acting itu adalah hidup dengan jujur di bawah keadaan imajiner untuk bisa memberikan performance yang jujur dan juga organik dari karakter kita tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang harus bisa kita jawab dalam setiap scene. Nah, dan ini tuh jawabannya bisa berdasarkan informasi yang tertulis di skrip, tapi ada juga beberapa yang jawabannya harus kita buat sendiri sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Oke, jadi ini dia pertanyaan yang paling penting. Di dalam setiap scene kita harus tahu siapa karakter kita di adegan ini. Kita sedang ada di mana dan melakukan apa. Dan kita harus tahu sebelum karakternya masuk ke adegan ini, karakter kita tuh habis melakukan apa. Dan ini juga penting banget. Apa yang diinginkan oleh karakter kita dan kenapa hal itu sangat penting dan harus dicapai sekarang. Dan yang terakhir, konflik yang dihadapi karakter kita saat ini apa? Oke, jadi sekarang saya mau memberikan satu contoh dari senario, let's say Cinderella. Oke, saya mau ngambil scene di mana Cinderella tadinya sudah siap mau berangkat ke pesta dansa bertemu dengan pangeran, tapi justru bajunya, outfitnya yang sudah dia persiapkan dirusak oleh kakak tirinya dan ibu tirinya sehingga dia tidak bisa pergi ke pesta dansa. Oke, sekarang kita coba analisa bagian cerita yang itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Yang pertama, siapa karakter kita di adegan ini? Karakter kita Cinderella. Kita ini sedang ada di mana dan melakukan apa? Oke, jadi kita sekarang sedang berada di rumah dan sayangnya ditinggal oleh ibu tiri dan kakak tiri kita. Sebelum adegan ini, Cinderella habis melakukan apa? Sebelum adegan ini, Cinderella ternyata udah siap berangkat, udah dandan, udah pakai baju yang tercantiknya, tapi yang terjadi adalah baju yang dijahitnya sendiri, dipersiapkannya sendiri, itu disobek-sobek dan dirusak oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Oke, jadi sekarang, apa yang diinginkan oleh Cinderella? Dan kenapa hal itu sangat penting dan harus banget dicapai sekarang? Harus ada sense of urgency-nya ya guys, kalau enggak, karakter kita tuh jadi enggak ada daya juangnya. Sedangkan pasti karakter kita untuk melakukan segala sesuatu, pasti ada sesuatu yang diperjuangkan. Nah, makanya ini penting banget. Oke, jadi kenapa sih penting banget buat si Cinderella ini pergi ke pesta dansa? Dia tuh pengen pergi ke pesta dansa karena semua gadis di kerajaan tersebut itu diundang. Jadi Cinderella pasti FOMO dong ya guys kalau misalnya nggak datang. Karena kalau misalnya nggak datang, berarti dia tidak terdaftar sebagai salah satu gadis yang ada di kerajaan itu. Ya maksudnya kan di zaman itu nggak ada Google Phone juga. Jadi kayak buat dia ini tuh penting banget dan itu tuh justru kesempatan dia untuk bisa bertemu dengan pangeran, untuk melihat dunia luar yang biasanya dia disekap sendirian di rumahnya dia. Gitu. Dan selanjutnya, konflik karakter Cinderella ini apa? Konflik yang dia hadapi adalah Cinderella mau pergi ke pesta dansa, tapi Cinderella tidak punya baju dan tidak ada yang menolong Cinderella. Oke, jadi itu salah satu contoh dari analisa script. Dan ini kalau for theater actors, we do it for every single scene. Setiap scene kita harus mencari objektif karakter ini, tujuan karakter ini muncul pada saat itu tuh apa. Ini semua harus kita ketahui. Oke, tahap ketiga, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk setiap adegan, sekarang kita harus lebih teliti lagi melihat ke setiap dialog. Makanya ada yang namanya subtext. Subtext adalah pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh karakter melalui dialognya di skrip. Makanya kita itu harus teliti banget menganalisa skrip untuk mencari subtext dari kata-kata yang ada. Karena the state of our character atau kondisi karakter kita itu menentukan cara penyampaian suatu dialog. Karena satu kalimat itu bisa memiliki berbagai interpretasi dan juga bisa memiliki banyak tujuan di belakang kata-kata tersebut. Sehingga sangat penting buat kita memahami sepenuhnya tujuan dan juga keadaan karakter kita pada adegan tersebut itu apa, supaya kita bisa mendeliver dialog karakter tersebut dengan tepat. Nih, saya berikan contoh. Misalnya ada dialog, aduh, aku lapar. Bisa aja subteksnya itu, saya menyebutkan dialog itu karena saya mau mengajak partner scene saya buat makan. Aduh, aku lapar. Maksudnya pengen ngajak dia makan.
Tapi ada juga nih bisa subteksnya dari aduh aku lapar ini bisa juga subteksnya bagi makanan kamu dong gitu. Bisa juga misalnya si partner saya lagi makan terus aku bilang aduh aku lapar itu bisa aja berarti arti tersiratnya adalah bagi makanannya dong itu yang dimaksud oleh subtext. Jadi setiap dialog itu pasti ada subtextnya karena itu akan membangun pemahaman situasi karakter pada saat itu. Makanya penting sekali untuk melihat ketiga tahap ini. Cold read, must answer questions, dan juga subtext. Yuk, kita lanjut ke poin berikutnya. Ada olah tubuh dan vokal. Sebagai pemeran, pasti kita harus bersuara, berekspresi, dan bergerak di atas panggung maupun di sebuah produksi film di depan kamera. Jadi yang penting itu bukan hanya ekspresi wajah dan mata saja, tetapi uh, cerita sebuah karakter itu juga harus disampaikan secara menyeluruh dari wajah, ekspresi wajah, mata, gerak tubuh, dan juga vokal harus terkontrol. Nih, kalau misalnya kita membicarakan secara vokal, saya berbicara seperti ini, dengan saya berbicara seperti ini, dengan saya berbicara seperti ini. Itu udah tiga cara penyampaian yang berbeda dan pasti menimbulkan rasa dan impact yang berbeda kepada simpatis kita dan juga audiens kita. Makanya kontrol vokal itu penting banget. Dan selanjutnya, kita tuh harus versatile atau artinya serba bisa sesuai kebutuhan karakter. Misal karakter kaku ini bisa aja dimainkan oleh seseorang yang luas. Tapi kalau memang aktor atau orang sendiri itu kaku, dia nggak bakal bisa memerankan karakter yang luas dan bergerak luas di atas panggung. Kalau contoh dari pengalaman saya sendiri, saya pernah terpilih berperan sebagai pemeran utama di teater musikal internasional The Sound of Music, original production by London West End. Dan di sana saya berperan sebagai Martha von Trapp, salah satu anak dari ketujuh von Trapp bersaudara. Nah, di produksi itu spesifik sekali saya harus berbicara di atas panggung dengan British English 1940 accent. Kalau saya boleh contohin, my name is Marta. 927 is Tuesday, and I'd like a pink parasol. Nah, lalu saya juga pernah berperan sebagai Patty DeMarco yang usianya jauh lebih dewasa dan dia tinggal di New York. Nah, itu otomatis pasti cara pembawaannya, cara berbahasa Inggrisnya, aksen berbahasa Inggrisnya juga berbeda. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan ya, sebagai aktor itu kita harus serba bisa, versatile sekali lagi. Dan kita tuh harus fleksibel untuk mengolah bahasa tubuh dan juga olah vokal sesuai kebutuhan peran. Dan pastinya disiplin untuk berlatih dan juga membiasakan untuk bisa mendeliver karakter kita secara menyeluruh. Selanjutnya, saya mau membahas soal exercises atau sedikit latihan-latihan yang bisa kita lakukan sebagai aktor untuk membiasakan diri dengan materi acting. Yang pertama ada emotional memory atau memory emotional. Nah, di emotional memory ini, aktor bisa menggunakan pengalaman pribadi mereka untuk membangkitkan suatu emosi yang tulus dalam penampilan mereka. Nah, exercise ini dikembangkan oleh Konstantin Stanislavski. Dan melalui emotional memory ini, biasanya kalau saya boleh kasih contoh, itu uh, karakter kita sedang sedih. Tapi kita lagi nggak sedih. Nah, exercise emotional memory ini digunakan untuk membangkitkan, untuk kita berpikir kembali, apa ya suatu momen di hidup saya yang membuat saya sedih, seperti karakter saya saat ini. Kemudian itu diingat, diresapi, kemudian you go on stage and you deliver your lines and you deliver your scene. Itu guna exercise emotional memory. Selanjutnya ini exercise repetition. Dan ini fungsinya lebih spontan, lebih improvisasi juga. Jadi repetition ini adalah satu kalimat yang sama diucapkan dengan berbagai cara atau nada sehingga dia menimbulkan tujuan atau impact yang berbeda. Misalnya, saya ada satu dialog. Kamu lagi ngapain? Ini saya bisa ucapkan dengan berbagai macam tujuan sehingga impactnya berbeda. Yang pertama, misalnya saya lagi happy, saya mau ikut orang ini lagi ngapain sih? Saya bakal bilang, kamu lagi ngapain? Oke, terus yang kedua, saya lagi curiga. Kamu lagi ngapain? Yang ketiga, misal saya lagi cakep banget nih. Terus temennya ada yang bertikah nih di depan saya. Kamu lagi ngapain, Gen? Dan yang terakhir, misal saya lagi bingung, saya bakal ucapin dialognya, kamu lagi ngapain sih? Gitu.
Nah, jadi menurut saya exercise repetition ini sering banget saya lakukan karena memang seru dan juga melatih spontanitas while being in character. Saya mau bahas poin selanjutnya. Oke, sekarang saya mau membahas perbedaan acting di teater dan juga acting film. Yang pertama, pastinya format pertunjukannya sendiri berbeda. Kalau di teater, acting itu dilakukan di depan penonton secara langsung, live audience, sehingga semua emosi, gestur, dan perkataan, pronunciation itu harus lebih besar, lebih jelas, supaya bisa dijangkau oleh semua orang di auditorium tersebut. Karena kan kalau di teater biasanya tuh ada yang duduknya agak di belakang, terus habis itu ada yang duduknya di balkon juga. Nah, itu tugas kita sebagai aktor supaya kita bisa menyampaikan semua lines dan juga penampilan kita itu bisa ditangkap oleh seluruh audiens di auditorium tersebut. Kalau di film, acting itu direkam dalam setting yang lebih teratur, udah direncanakan semuanya, sehingga memungkinkan untuk fokus lebih banyak ke ambience, nuansa, dan detail sekeliling aktornya itu juga. Dan di film itu ada banyak penggunaan close up ke ekspresi aktor. Selanjutnya perbedaan secara interaksi dengan penonton. Kalau di teater itu kan ada interaksi secara langsung dengan penonton. Jadi ini tuh pasti dapat mempengaruhi energi dan juga respons aktor di atas panggung. Bisa kita lagi di atas panggung, kita hmm, baru selesai scene, adegan. Terus itu ada yang memberikan tepuk tangan, tepuk ramai banget. Itu kan pasti langsung kita merasa, wah seneng, keren nih gitu. Pasti kita langsung merasa semangat dan juga mendapatkan dorongan untuk lanjutin show-nya. Sedangkan kalau di film ini berbeda. Di film itu tidak ada interaksi secara langsung dengan penonton dan scene itu harus disesuaikan untuk kamera supaya bisa menangkap ekspresi kita dan juga mengatur sudut pengambilan gambarannya seperti apa. Dan selanjutnya, secara persiapan dan rehearsal juga berbeda. Kalau di teater, itu aktor biasanya melakukan jauh lebih banyak latihan untuk mempersiapkan seluruh aspek produksi. Kita nggak cuma reading doang, tapi kita nanti bakal ada rehearsal on stage, kita bakal harus latihan di atas panggung untuk melatih pergantian scene, pergantian set, aku habis dari sini harus pergi kemana untuk scene selanjutnya, terus harus melatih juga untuk costume change-nya seperti apa, menangani propsnya seperti apa, itu harus dilatih semua kalau di teater. Sedangkan kalau di film, meskipun memang ada proses reading, proses latihan itu pasti ada, tapi waktu syuting, pengambilan gambar itu biasanya dilakukan secara tidak urut. Jadi bisa aja scene terakhir yang biasanya butuh emosi yang paling emosional, itu justru di shoot paling awal. Dan itu juga sebaliknya. Dan saat syuting itu, aktor mungkin memiliki lebih sedikit waktu untuk beradaptasi dengan set yang ada, dan juga harus menyesuaikan juga nih angle kamera yang sudah ditentukan. Itu. Dan yang keempat ada projection, ini proyeksi. Kalau di teater, suara, gerak, dan ekspresi semuanya harus di tone up, harus ditingkatkan supaya terlihat jelas oleh seluruh penonton, menjangkau the furthest audience. Sedangkan kalau di film, suara, gerak, dan ekspresi kita biasanya lebih toned down, supaya lebih halus, lebih dalam. Karena di film ini kan kita memanfaatkan detail visual dan juga suara. Jadi kayak semua micro expression kita itu bisa ditangkap oleh kamera. Berbeda dengan teater. Oke, next slide. Bagaimana cara mengimplementasikan teknik acting teater ke acting di film? Yang pertama, I would say menggunakan emotional memory. Jadi aktor itu bisa menerapkan teknik memori emosional yang saya bahas tadi di salah satu exercises untuk mendalami karakter yang mereka pahami dan juga untuk menciptakan momen yang lebih otentik dan juga alami di film tersebut. Dan yang kedua, penting banget untuk analisa karakter dan juga membangun latar belakang karakter tersebut. Jadi dengan melakukan character analysis basic yang tadi di teater yang saya bahas, itu karakter analisis bisa membangun latar belakang karakter yang kuat sehingga membantu aktor tetap konsisten dalam penggambaran karakter di berbagai adegan film. Dan proses mengenal karakter ini penting banget. Selain kita bisa diskusi dengan sutradara, image apa yang mau ditampilkan, tapi dari basic karakter analisis teater yang tadi, kita tuh juga bisa lebih mendalami bagaimana karakter tersebut bisa melakukan segala sesuatu, bereaksi, atau menyampaikan sesuatu itu seperti apa. Dan hal ini juga pastinya kita terus belajar dari pengalaman dan pengamatan. Dan yang ketiga, ada chemistry. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi chemistry dengan rekan aktor kita meskipun belum kenal terlalu lama. Nah, ini yang justru harus kita work on.
Jadi kita bisa menjaga chemistry dengan rekan aktor seperti dalam teater dengan exercises yang tadi untuk meningkatkan chemistry saat interaksi di depan kamera dengan cara melakukan exercises yang tadi kita improvisasi sambil berperan in karakter kita supaya bisa menghasilkan momen-momen tuh yang lebih alami dan kayak memang kalau ditangkap kameranya kita akrab ya karena memang in real life kita pun akrab sebagai karakter kita. Tuh. Selanjutnya yang keempat ada latihan dan persiapan. Melakukan latihan yang serupa dengan teater, seperti yang tadi basic-basicnya ada membaca naskah secara mendalam, analisa karakternya, analisa skrip, itu semua sangat menunjang aktor untuk bisa mendeliver karakter dengan lebih autentik dan juga lebih kuat. Dan yang kelima adalah untuk menjaga energi dan fokus. Aktor ini bisa menerapkan teknik teater untuk menjaga energi dan fokus saat berakting di depan kamera. Meskipun skala dan pendekatannya berbeda, tapi semua fokus dan konsentrasi yang dikembangkan melalui acting di teater itu sangat digunakan di film. Apalagi karena di film itu uh, satu scene itu take-nya nggak cuma sekali. Satu scene itu pasti ada take dari berbagai angle. Sehingga olah emosi, olah tubuh dan olah vokal itu semua pasti akan terpakai saat kita syuting di film. Oke, jadi itu sekian penyampaian materi dari saya mengenai acting di teater versus acting di film. Semoga pengalaman dan juga hal-hal yang saya diskusikan dan sharing-sharing tadi bisa berguna buat teman-teman semuanya dan mendapatkan pengetahuan yang baru juga. Terima kasih. Nah, mungkin kalau buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ditaruh di chat. Oke. Oh, sorry Jen, sebelum kita lanjut, boleh kita foto terlebih dahulu sebelum kita ke masuk Oh, boleh. Q&A. Iya, halo. Oke, sorry. Oke, teman-teman, boleh dibuka kameranya ya. Kita foto bersama sebelum kita masuk ke Q&A. Halo. Oke. Halo Jen, halo. Halo, halo semuanya. Iya, Makasih aku banyak sudah aku mau datang. tinggal aja. Thank Oke, you. nanti ya gitu. Oke, teman-teman. No, no. Oke, teman-teman, boleh dibuka kameranya. Ini kita ada 2 slide ya. Jadi kita foto slide pertama. Udah buka kameranya? Udah Kak. Udah ya. Desi juga udah. Enggak sih juga. Oke, maaf ya. Oke, teman-teman. Oke, slide pertama. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Oke, kita masuk ke slide kedua. Slide kedua belum ada yang nyalain kamera sama sekali nih. Udah ada yang mau nyalain kamera kah? Halo Jen. Oke, nggak apa-apa ya. Udah 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Tunggu bentar ya guys. Satu. Oke, sudah. Silakan Jen, boleh dilanjutkan. Oke, Ah, sekarang iya Jen. lanjut ke sesi Q&A. Oke. Hai Jane, hai. Kalau boleh tahu, dengan padatnya waktu syuting, latihan teater, latihan vokal, tentunya perlu skill khusus untuk membagi-bagi waktu antara waktu sekolah dan di luar sekolah. Kalau boleh tahu bagaimana cara Jane mensiasati hal ini agar semuanya bisa berjalan dengan seimbang dan mengatur physical fitness agar tidak terlalu kelelahan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, biasanya untuk membagi waktu supaya semuanya bisa dijalankan secara maksimal adalah aku biasanya ada strategi sendiri, asik strategi. Aku ada membuat to-do list di mana aku ada memprioritaskan hal yang paling penting sama hal yang oke lah kalau besok diselesaikan juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas yang dikumpulkan hari itu, berarti itu prioritas utama. Dan memang aku dari kecil itu dididik oleh mama papa untuk selalu education is number one. Dan sebenarnya kegiatan saya di seni pertunjukan ini lebih ke hobi gitu. Dan um, pokoknya segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab saya itu pasti akan aku masukkan ke to-do list tersebut dan juga akan aku kasih batasan waktunya supaya deadline-nya nggak ada yang kelewat. Oh, dan cara mengatur physical fitness agar tidak terlalu kelelahan. Hmm, gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya sebagai pelajar SMA, sepertinya udah pasti tidur malam tuh udah pasti
karena masih mengajar tugas, tapi kayak kalau lainnya mungkin hanya tugas, tes, main bentar, tidur. Tapi kalau aku memang ada beberapa tanggung jawab yang lebih banyak dan itu memang ya harus berkorban sedikit, tapi as long as banyak minum vitamin dan aku juga tetap olahraga secara teratur, terus tidurnya kalau misalnya nggak dapat tidur di hari sebelumnya, besoknya cukupin tidurnya, itu aman. Itu, terima kasih. Oke, selanjutnya. Camlin, hi Jane, biasanya untuk latihan crying on cue gimana? Are you from Santa Ursula Jakarta? Yes, I am. I'm from SMA Santa Ursula Jakarta. Hi. Oke. I'm from Santa Ursula Jakarta as well. Oh, really? Okay, nice to meet you. I hope I see you in school. Oke, biasanya untuk latihan crying on cue gimana? Untuk latihan crying on cue. Nah, itu yang aku bilang tahu. Itu yang aku bilang tadi. Biasanya aku menggunakan exercise emotional memory dari Stanislavski tadi itu. So I just try to remember something that makes me very sad, something that happened in the past. Terus aku coba bayangin with my imagination. Kemudian sebelum kameranya roll itu aku udah siap dengan perasaan sedih itu. Tapi ya tentunya karena kita kan bermain peran, jadi kita nggak bisa terlalu membuat pengalaman itu terlalu personal buat diri kita. Tetap harus kita integrasikan dengan situasi karakter kita saat ini. Gitu. Jadi itu sih tips aku buat crying on you. Dan pastinya don't force it. Jangan dipaksa untuk menangis pada saat itu juga. Karena pasti nggak bakal keluar air matanya. Jadi justru untuk menangis, sekali lagi itu tuh prinsip yang utama tadi, acting is not feeling, acting is doing. Jadi perasaan yang keluar itu adalah produk dari apa yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan adalah misal udah kita membayangkan, misalnya kita melihat sesuatu hal yang membuat kita sedih, dan itu yang membuat kita merasakan emosi tersebut. Jadi acting itu harusnya tidak boleh dimulai dengan oh aku mau merasakan ini. Tidak. Justru aku mau melakukan ini supaya aku akan merasakan hal itu. Gitu. Okay, so like, what's the thing that can make you cry on cue? What's the thing that can make me cry on cue? I think that depends because sometimes it also depends on the character that I am playing. Let's say, for example, I'm Martha Von Trapp. Kalau misalnya aku lagi berperan sebagai Martha Von Trapp, ada satu scene di mana Martha ini harus menghadapi kesedihan karena keluarganya ini kayak udah mau ditangkap nih. Nah, itu pasti aku akan mencoba mencari hal apa yang membuat aku sedih, di mana aku merasa terkejar oleh waktu, and then I put that into my character's life. Gitu. Okay, thank you Cameron for your question. Lanjut dari komunitas Tante Ara. Hai Kak Jen, saya Oli. Izin bertanya, andai kakak dapat peran yang baru atau berbeda dari biasanya, bagaimana cara kakak mengatasinya agar bisa lebih menjiwai atau mendapatkan jiwa karakter tersebut? Kalau dari aku sendiri, apalagi kalau misalnya karakter berbeda sekali, justru itu karakter analisis yang tadi saya presentasikan itu sangat membantu karena itu membuat saya jadi lebih kenal sama karakter yang ingin saya peran ini. Misal baru-baru ini saya memerankan Harry DeMarco, dan dia itu orang New York, dia umurnya lebih tua dan dia bekerja sebagai secretary dari gubernur saat itu. Nah, itu kan berbeda banget sama kehidupan saya sekarang. Tapi, ya justru dengan saya uh, membuat latar belakang karakter itu dengan imajinasi saya, justru saya merasa lebih connected. Saya merasa lebih terhubung dengan karakter tersebut. Karena, ya karakter Patty itu aku buat dengan ada esensi gennya. Dan justru itu yang membuat setiap aktor itu tidak bisa memainkan satu peran yang sama dengan sama. Justru setiap aktor itu pasti ada perbedaannya, ada versi interpretasi karakter masing-masing. And that is what makes it interesting. Jadi kalau misalnya memang karakternya berbeda dari diri kita biasanya, itu bacanya paling penting sih karakter analisis itu dan benar-benar kita dalami karakter analisisnya dan pokoknya kita mau kenalan sama karakter yang akan kita perankan itu. Thank you. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kak Jane, are you still in high school or have you graduated from Sanor?
I'm still in high school. I'm still in high school. Oke. Oh, ini. Oke. Baik, teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan. Kita masih punya cukup waktu. Banyak hal yang menarik tadi dibagikan oleh Jane yang sangat membantu kita, teristimewa teman-teman nanti yang akan ikut kompetisi Indonesia Catholic Movie Festival. Ini akan membantu teman-teman supaya bisa eh, terlibat atau bisa lebih eh, total ya dalam mengikuti lomba ini gitu. Karena lomba ini sendiri berhadiah puluhan juta rupiah. Jadi dengan apa yang dikatakan oleh Jane tadi, teman-teman bisa menerapkannya dalam perlombaan tersebut sehingga bisa meraih hadiah. Jadi kalau ada yang teman-teman berasa dalam proses syuting atau dalam proses mungkin persiapan atau mungkin dalam hal acting mengalami hal-hal yang sulit dan rasa perlu untuk bertanya kepada Jane mungkin karena berhubungan dengan materinya, boleh ditanyakan ya. Kita masih punya cukup waktu. Oke. Ini ada yang direct message ke aku dari Kak Aster. What movie roles do you play? Karakter-karakter di film yang sudah pernah saya perankan, ada yang namanya Angel dari film Jalan Keluar. Stay tune. Soon, releasing soon. Oke, terus selanjutnya saya juga berperan sebagai karakter Nadia dalam film Orang Utan Adalah Sahabatku. Kemudian saya juga pernah berperan sebagai Beluka dalam movie musical After All, dan saya juga pernah berperan sebagai karakter Kirana dalam film musikal Ande Ande Lumur. Oke. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau teman-teman mau open kamera nggak apa-apa ya, silakan. Halo, Jonathan, saya seorang direktur film pendek atau komersial. Wow, oke. Sebagai aktor, apakah Jen ada preferensi tertentu mengenai treatment ketika sedang di-brief mengenai direction character yang akan diperankan? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Jonathan. Sebagai aktor, em, sebenarnya saya nggak ada preferensi tertentu. Pokoknya ikut aja direkturnya kayak apa. Tapi kalau misalnya saya bisa memilih, saya suka kalau misalnya direkturnya itu tuh memberikan pertanyaan-pertanyaan pada saya tentang karakter tersebut yang saya sendiri nggak pernah kepikiran. Nah, contohnya eh, di salah satu film yang saya perankan, direkturnya bertanya kepada saya, Jen, karakter kamu ini kalau di kantin paling suka jajan apa? Harga jajanannya berapa? Nah, itu tuh hal yang benar aku nggak kepikiran, tapi itu sangat sangat membangun personality, kepribadian, dan juga kedekatan aku dengan karakter tersebut. Jadi aku suka banget kalau misalnya cara briefing dari director tersebut, approach-nya adalah uh, sesi one on one, ngobrol-ngobrol, benar-benar discuss full tentang karakter tersebut, dan juga mencari bagaimana dari karakter itu ada benang merah sama diri kita sendiri. Terus kalau misalnya direction on set, ya pastinya yang penting jelas aja sih. Apalagi karena aku anak teater kan dasarnya, jadi kayak um, aku prefer kalau misalnya lagi di direct itu blockingnya jelas dari sini, jalannya ke sini, kemana, balik badannya kapan, terus nanti kameranya bakal gini gitu. I like knowing what's going to happen gitu. Jadi itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Jonathan. Next ada pertanyaan, how long have you been acting? Hmm, I have been acting, aku acting dari kecil sih. Umur berapa ya? Eh, umur 7 tahun, 7 years old. Umur 7 tahun itu aku terlibat di produksi teater pertama. Oke, anything else? Ada yang mau bertanya lagi? Kak Jen, kakak pernah tampil di New York gak? Pernah, pernah. Aku pernah tampil di New York di Carnegie Hall di tahun 2023. Em,
salah satu saya adalah salah satu penampil. Saya terpilih sebagai penyanyi Indonesia untuk tampil di New York Pops Orchestra 40th Birthday. Jadi saya tampil di Carnegie Hall dan di sana tampil bersama wah legend-legend besar kayak Barry Manilow, terus siapa lagi ya? Dan Warwick. Makanya unforgettable experience. So amazing. Terus kalau musikal saya juga pernah terlibat di Pitch in the Musical itu dari Broadway in New York juga. Oke, selanjutnya dari Kafrit. Hai Kafrit. Dia mau tanya, kalau di teater kan acting secara real time. Pernah dengar dari salah satu pemain teater, one of the benefits is that you get the energy from the audience. Karena, ya benar. Apakah dia merasakan hal yang sama? Kalau ya, apakah berbeda ketika acting di film? Yes, I feel the same way. Benar banget. Terima kasih pertanyaannya, Kafrit. Eh, Seperti yang aku mention tadi di salah satu poin diskusi aku, kalau di teater itu ada interaksi dengan penonton. Kayak kita mendengar suara penonton, tepuk tangan atau interaksi dengan apa yang terjadi di atas panggung itu benar-benar memberikan energi dan juga semangat, menjadi drive juga buat kita buat terus tampil di atas panggung gitu. Um, aku merasakan hal yang sama. Aku lebih merasa energized ketika tampil di atas panggung, mendengar reaksi dari penonton. Dan berbeda ketika acting di film, benar berbeda acting di film. Karena kalau acting film itu kan yang nonton tuh uh, kru, terus ada direkturnya, terus ada mungkin cast-cast yang lain. Dan itu kan semua harus silent gitu ya. Jadi kayak uh, berbeda, tapi at the same time aku juga suka kalau misalnya acting di film itu suasananya lebih tenang, lebih bisa fokus. Karena kalau misalnya di teater itu sih banyak interaksi-interaksi dari penonton yang memang memberikan suatu perasaan euforia atau semangat. Tapi at the same time kalau acting di film itu seru juga karena kita harus menjadi orang yang menyediakan motivasi dan juga energi itu buat diri kita sendiri. Dari semua, oke itu dia. Thank you Kak Fitz. Selanjutnya ada dari Kak Vincent. Hai Kak Vincent. Dari semua produksi yang pernah Jen mainkan sebagai talent, paling seru dan memorable itu di project apa? Dan boleh share kenapa serunya? Cerita-cerita dong. Oke, terima kasih pertanyaan Kak Vincent. Wah, dari produksi yang pernah aku mainkan. Aduh, semuanya seru lagi. um, milih yang mana yang paling seru atau memorable? Mungkin aku bahas yang secara teater musikal dulu deh. Menurut aku yang so far yang paling seru dan memorable itu di project ketika aku terpilih sebagai main cast di Musical Theatre International, The Sound of Music with London West End. Karena kayak buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya di New York ada Broadway, di United Kingdom itu ada London West End. Jadi itu benar-benar pusat musikal teater di London. Dan itu tuh original production by Andrew Lloyd Webber, which is a legend. Dan pokoknya di project itu aku merasa sangat bersyukur bisa terlibat, bisa terpilih dari audisi worldwide audition. Ada lebih dari 700 anak yang datang dari seluruh dunia, ada yang dari wah pokoknya dari mana-mana, dari berbagai negara, dan waktu itu aku yang satu-satunya datang dari Indonesia dan audisi. Dan akhirnya yang terpilih itu hanya satu anak untuk setiap peran, dan bersyukur sekali aku bisa terpilih untuk memerankan Martha Konrad. Dan di sana seperti yang sempat saya ceritakan tadi, itu tuh ada banyak sekali challenge-nya, mulai dari speaking on stage aja itu semua aksennya diseragamin. Pokoknya berbicara pakai bahasa Inggris, tapi spesifik harus bahasa Inggris British English in 1940, dan itu settingannya di Austria. Jadi it was very specific, dan pastinya dari situ latihan musikalnya juga sangat intensif, benar kayak dari 9 to 5 atau bisa-bisa dari 9 to 9 itu long hours, latihannya panjang dan latihannya intensif. Tapi ya itu sih, itu yang aku bilang di teater tuh serunya memang kita jadi super banyak bonding bersama dengan castmates, dan juga itu aku mendapatkan pengalaman baru juga kayak semua aksennya disamaratakan British English 1940 gitu sih. Itu yang menurut aku sangat-sangat berkesan so far.
Thank you, Kak Vincent, pertanyaannya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. I'm actually interested in acting, and it's my dream to be an actor one day. Oh, you should go for it. But I am camera shy. So do you have, so have you been used to camera since you were little? And if you don't, then how do you have more courage to be in front of a camera? Oke, hmm, sebenarnya dari kecil itu aku memang nggak pernah takut sama kamera. Memang aku senang tampil, aku senang acting, I love to perform gitu. Tapi kalau misalnya you are camera shy, menurut aku tips dari aku just imagine the camera is not there. Kayak I think that sounds cliche, tapi sebenarnya itu hal yang wajar sih kayak takut karena berasa kayak apa ya kan biasanya kalau kita ditonton kalau kita interaksi sama manusia nggak apa-apa tapi kalau kita interaksi sama kamera tuh pasti rasanya kayak agak lebih canggung atau gimana kita ngerasa kayak ini deket banget nih muka gue kayak gimana nih gitu pasti ada perasaan seperti itu. Nah tapi lagi-lagi kalau memang acting is your dream dan kita harus tahu bahwa dari acting yang paling penting itu adalah cara kita bisa menyampaikan karakter tersebut. It's not about how you look on camera, so you have no reason to be shy. Pokoknya tujuan utama adalah kita harus bisa membawa karakter kita direkam oleh kamera tersebut supaya bisa sampai ke penonton yang watching your movie. Jadi kita nggak usah terlalu pikirin kayak, aduh mereka mikirnya gimana ya, atau aduh nanti aku mukanya gimana ya, yang aku kan di sini tapi di syutingnya dari sini, aduh aku malu nih dilihatin di kamera, itu nggak usah dipikirin. Karena kalau di film yang penting rasanya bisa tersampaikan sampai ke audiens. Gitu. Itu tips dari aku. Oke, okay. Camlin, what made you interested in acting since you were a little girl, and who is your favorite actor or actress? Oke, okay. What makes me interested? Pertama kali aku tertarik dengan dunia acting itu sebenarnya aku dari kecil kan aku memang basicnya musical theater dan kalau di musical theater ini, nah ini bedanya di teater sama di film. Kalau aku personally karena memang aku musical theater itu tuh membutuhkan skill yang namanya triple threat. Jadi harus bisa acting, menyanyi, dan juga menari dan membutuhkan stamina juga pastinya untuk melakukan tiga hal tersebut sekaligus. Oke, nah itu satu. Jadi aku pertama kali aku suka banget sama teater musikal um, itu sih yang membuat aku interested dalam acting ya karena ada teater musikal itu karena aku melihat wah ketika seseorang menyanyi atau menari itu dia tidak hanya menyanyi atau menari tapi dia justru menceritakan sesuatu hal dan kisah itu diceritakan melalui acting tersebut. So that's why I got interested into acting. And who is your favorite actor or actress? My favorite actress. Aktor kesukaan aku adalah aku suka banget sama Anne Hathaway. I think she's brilliant. Oke. Okay. Selanjutnya, thank you Cameron. Selanjutnya, halo Kak Jen. Pertama-tama penjelasan Kakak mudah banget dipahami. Terima kasih. Aku Al dari komunitas tanpa arah. Izin bertanya bagaimana menemukan cara untuk bisa membangkitkan emotional memory bagi orang yang susah men-trigger atau kesusahan membangkitkan atau memunculkan emotional memory. Terima kasih Kak Jen. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, bagaimana cara untuk bisa membangkitkan emotional memory? Buat emotional memory itu. Jadi kalau aku waktu itu temen aku ada kesusahan buat membangkitkan emotional memory kayak, Jin, aku gak pernah sedih. Terus aku kayak, oh oke, sekarang kita coba. Jadi pada saat itu aku ajak teman aku buat coba kamu tutup mata. Kamu tutup mata dan kamu bayangin orang yang paling kamu sayang di dunia ini. Jadi ini kita membangun emotional memory kita sendiri. Kamu bayangin orang yang paling kamu sayang ada di depan kamu, dia pegang tangan kamu, tapi pelan-pelan dia lepas, dia jalan, dia mengucapkan selamat tinggal, dan dia bilang, aku gak bakal bisa ketemu sama kamu lagi. Terus dia menghilang. Wah, itu teman aku langsung benar nangis, senangis-nangisnya. Dan aku kayak, yes, you got it, girl. Gitu. Jadi itu sih, kalau dari aku, kalau misalnya memang tidak bisa menemukan emotional memory dari kehidupan kita sendiri, maka kita harus buat berdasarkan apa yang ada di sekitar kita. Kita harus membangun perasaan itu supaya dapat. Gitu. Itu tips dari aku. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya.
Selanjutnya, Vincent. Oh ya, Pak Vincent. Jane lebih senang mendapatkan karakter yang Jane banget nih, atau karakter yang bukan Jane banget nih. Sebenarnya dapat karakter apa aja aku senang, tapi tapi ini emang beda sih. Kalau misalnya dapat yang Jane banget nih, itu juga bukan berarti pekerjaan aktornya lebih gampang, tapi eh, justru justru harus menghindari supaya karakter itu bakal Jane banget. Jadi harus mencari bagaimana karakter ini tuh ya mirip sama aku, tapi harus berbeda karena ini tuh bukan diri aku. Karena yang karakter yang kita peran itu kan bukan diri kita. Dan kalau misalnya karakter yang Jane banget nih itu kan mungkin sebenarnya lebih gampang secara naturalnya. Tapi tetap karakter itu harus mempunyai uh, kehidupan yang terpisah dari aku. Itu yang harus dibangun. Dan kalau misalnya karakter yang terlalu mirip, jadi susah untuk membangun kehidupan yang berbeda itu. Jadi kalau disuruh pilih, aku lebih suka dapet karakter yang bukan Jane banget nih, karena bisa lebih banyak mengeksplor. Wah, ini karakternya dia kayak gini nih. Misalnya dia antagonis, tapi antagonis itu kan ada banyak macam. Misalnya dia antagonis tapi langsung frontal. Ada juga antagonis yang bergeraknya diam-diam di belakang gitu. Jadi menurut aku lebih seru buat mengeksplor karakter yang bukan James banget gitu. Terima kasih pertanyaannya. Next, any more questions? Wow, oke, hai. Ayo Christine. Oke, kalau acting di film yang interaksinya dengan sesama manusia itu kan udah biasa. Tapi kalau misalnya kebanyakan lawan bicaranya bukan manusia, bagaimana? Oh, contohnya hewan. Atau bahkan tidak ada wujudnya dalam syuting. Bahkan dalam film jadinya udah ada. Kalau nggak salah nama filmnya Jungle Book. Ya, benar. Itu bagaimana cara mendalami perannya? Karena pernah dapat info kalau dia itu perannya sendiri doang. Sisanya dibuat dengan bantuan animasi. Hmm, ya. Oke, jadi kalau buat kasus seperti ini, menurut saya, eh, cara mendalami perannya. Cara mendalami perannya lagi-lagi harus menggunakan imajinasi. Ya, kita sebagai aktor itu kita nggak bisa berpatokan dengan hal-hal yang sudah ada di skrip atau hal-hal yang sudah terlihat yang ada di depan mata kita. Tapi justru kita sebagai aktor, tugas kita buat mengeksplor hal-hal yang tidak terlihat gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang berinteraksinya dengan sebuah objek atau suatu hal yang waktu syuting nggak ada tapi nanti di filmnya bakal ada, itu sih harus benar-benar imajinasi dan juga latihan physicalization, latihan bahasa tubuhnya seperti apa. Ini kan bisa melalui pengalaman dan juga pengamatan juga nih. Misalnya kalau misalnya aku lagi bermain dengan dogi, anjing, atau misalnya aku bermain dengan kucing, itu kan pasti berbeda gayanya seperti apa. Itu harus melalui pengalaman juga dan juga pengamatan seperti apa. Kalau misalnya aku lagi megang burung merpati sama aku megang burung elang, itu juga pasti bahasa tubuhnya juga berbeda. There's different ways gitu. Dan itu sebagai aktor yang harus kita explore dan yang harus kita bayangkan dan imajinasikan supaya kuat banget di dalam karakter kita. Itu tips dari aku. Terima kasih. Oke, selanjutnya Gentle share tips bagaimana supaya teman-teman di sini bisa menang kompetisi short film ICMF, terutama untuk kriteria pemenang terbaik. Pemeran terbaik, pemeran terbaik. Oke, jadi teman-teman jangan lupa join short film Indonesian Catholic Movie Festival competition dan supaya kalian bisa memenangkan kriteria pemeran terbaik. Kalau menurut aku, hal yang aku lihat dari sebuah pemeran itu bagaimana dia bisa original, bagaimana dia bisa autentik. Karena kalau misalnya kita berbicara dalam suatu film, itu tuh pasti kan ada karakter protagonis, ada karakter yang antagonis. Tapi kita sebagai aktor itu kita tidak boleh mengeneralisasikan atau kita menyamaratakan semua yang protagonis itu pasti baik senyum-senyum, yang antagonis itu pasti jahat dan pokoknya lebih suram. Itu aku
Menurut aku itu enggak, itu harusnya tidak seperti itu. Jadi aku mau melihat bagaimana aktingnya pemeran tersebut itu bisa sangat mendalam, bisa menceritakan karakter yang kompleks yang mungkin di depannya kelihatan baik-baik saja, tapi di dalamnya sebenarnya uh, hatinya lagi hancur atau apa. Nah itu untuk menyampaikan rasa yang seperti itu yang aku cari. Yeah, keren banget. Semangat guys. Oke, itu sih itu tips dari aku supaya bisa memenangkan kriteria pemeran terbaik. Yang penting pokoknya gimana kalian bisa bikin karakter itu tuh milik kalian. Bukan mirip sama kalian, tapi milik kalian. Gimana dia otentik, gimana dia bisa kuat, gimana di dalam setiap adegan itu pasti kita bisa tahu, oh karakter ini yang membedakan karakter ini dengan karakter yang lain itu ada kualitas misal apa kualitas ketegarannya atau misalnya kualitas agak judesnya, judes-judes tapi manis gitu. Jadi kayak itu yang harus dikembangkan. Jadi setiap aktor pasti punya ciri khas masing-masing. Oke, okay. Selanjutnya, where did you start your career? I started my career as a singer. Ya, yeah, as a singer and a musical theater actress. Pokoknya awal tuh aku di teater musikal dulu. Habis itu pelan-pelan. Nah, awalnya tuh sebenarnya keluarga aku tuh nggak tahu kalau aku suka dunia seni pertunjukan. Sehingga suatu hari itu aku akhirnya tiba-tiba iseng diikutin lomba nyanyi, toto menang padahal aku paling muda di kategori usianya waktu itu. Dan dari situ baru dikembangkan terus vokal terus tapi kalau misalnya latihan menari aku emang dari kecil aku udah balet, aku tap dance, terus aku jazz, aku modern dance. Pokoknya itu memang aku basicnya tuh dari musikal banget dari kecil. So I guess that's how I started my career. I started small too. Dan sampai sekarang pun aku masih belajar. Oke, okay. Any more questions? Ada pertanyaan-pertanyaan lain kah? Kak, did you start your career in like a theater acting show? Yes, I did. Did you start here in Indonesia or did you start in New York? Oh, I started in Indonesia. Yeah, because I was born and raised in Jakarta. So dari kecil pokoknya di Indonesia dulu, berkarya di Indonesia dulu. Sama buat menyanyi juga awalnya dari lomba ke lomba di Jakarta, mau ke mall, terus itu sampai akhirnya tingkat nasional, terus di televisi, sehingga akhirnya bisa membawa nama Indonesia dan juga puji Tuhan juara di kancah internasional di Amerika, Eropa, dan Asia. Okay. Anything else? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke. Okay. Dari Kak Renaldo. Kak Jane mau tanya nih, bagaimana caranya meningkatkan pergerakan dalam perut? Oh, mungkin maksudnya supaya geraknya lebih luas gitu ya, biar nggak terlalu kaku waktu lagi acting. Ya, ini aku juga setuju banget. This is a very good question. Karena biasanya kalau orang duduk kalau misalnya mereka ngomong dialog itu lancar, tapi kalau misalnya udah mulai berdiri terus udah mulai dikasih blocking itu biasanya mulai agak kaku gitu kayak nggak tahu aduh kalian aku harus ngapain ya harus gimana ya. Nah ya, I feel you. Oke, jadi tipsnya untuk supaya kita bisa bergerak lebih luas di atas panggung adalah pastinya kita sendiri badannya udah harus panas, jadi kita harus ada pemanasan olah tubuh. Dan itu as simple as stretching, terus cardio dikit, jumping jack, loncat-loncat, lari-lari. Karena dengan kita lebih panas badannya, pasti kita akan lebih relax juga. Dan itu membuat lebih gampang untuk bisa masuk ke karakter kita. Dan yang harus kita ingat adalah kalau misalnya kita lagi acting, bahasa tubuhnya itu bukan bahasa tubuh kita, tapi bahasa tubuh karakter kita. Jadi kita harus lihat dari konteks adegannya, karakter kita apakah nyaman di lingkungan yang ada di sekitarnya.
atau karakter kita merasa tidak aman, mungkin dia lagi takut, mungkin dia lagi deg-degan. Nah, dari informasi yang kita dapat dari analisis skrip seperti itu dan analisa karakter kita, itu kita bisa mulai membayangkan nih, oh bahasa tubuh yang bisa aku interpretasikan itu seperti apa. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu fokus buat biar kelihatan luwes di atas panggung, tapi justru lebih fokus ke arah karakter aku akan bergerak seperti apa ya kalau misalnya dia sedang ada di situasi seperti ini. Tuh. Terima kasih pertanyaannya. Oke, okay. Anything else? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kak, were you the winner for that Italian singing competition? Yes, yes I was. Yes. Kakak juara berapa? Juara 1 dan juara umum. Juara 1 di kategori dan juga juara 1 dari seluruh kategori. Puji Tuhan. How did you do that? I think it's all a process. Pokoknya dalam in everything actually, mau di seni pertunjukan ataupun let's say academics atau apa, nothing happens overnight. Nggak ada hal yang bisa kita raih dalam waktu semalam saja. Tapi di balik setiap kesuksesan atau di balik setiap pencapaian, itu pasti ada suatu proses yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan disiplin, membutuhkan perseverance untuk terus mengembangkan diri kita. Dan dengan adanya rasa itu, itulah yang membawa kita supaya bisa mencapai berbagai banyak hal yang kita inginkan. Were you chosen to Dreams don't work until you do. Pokoknya mimpi akan tetap menjadi mimpi kalau misalnya kita tidak bekerja keras untuk mencapai mimpi tersebut. Gitu. So like, were you chosen to participate in that competition, or did you just wanted to participate? I was chosen as an Indonesian representative. Terus, and then they had auditions. And so from those auditions, they picked the best of the best ones to represent their country in Italy. Yeah, I think that's it. Thank you. Okay, so Next question ada dari Kaster. Kak Jane diceritain atau actingnya belajar sendiri. Sebenarnya dari kecil aku otodidak, tapi aku juga berkesempatan untuk menjadi peserta konservatori termuda. Aku terpilih sebagai peserta konservatori termuda, konservatori physical theater, dan di sana belajar acting, olah vokal dan juga dance. Dan dari kesempatan tersebut juga aku terpilih sebagai peserta termuda penerima beasiswa ke London West. Untuk belajar musical theater. Jadi lagi di London, sedang melakukan course musical theater workshops, dan di sana ada belajar acting juga, dan vokal juga, dan KI juga. Dan tampil hasil akhirnya juga ada show performance penampilan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, jika masih ada silakan ditanyakan. Oke, kalau mau tanya lagi, yes, tanya. Untuk mempelajari karakter yang akan kita peranin, apakah kita harus natural dengan naluri kita sendiri atau perlu mempelajari lagi berbagai emosi? Pastinya harus natural dengan naluri kita sendiri. Jadi untuk mempelajari karakter yang akan kita peranin itu, pokoknya setiap karakter itu bisa diinterpretasikan oleh berbagai aktor secara berbeda. Jadi kalau misalnya aku memandang karakter ini A, mungkin kamu memandang karakter tersebut B, tapi itu justru yang membuat unik. Gitu. Jadi setiap karakter yang kita peranin itu semua analisa, semua pendalamannya itu harus natural dari naluri kita sendiri. Tapi penting untuk mendalami karakter tersebut selain based on instinct itu juga harus dibarengi dengan
karakter terus dengan analisis skrip, analisa adegan di film ini karakter saya apa tujuannya, kenapa harus mencapai hal itu sekarang. Itu harus dibarengi dengan naluri-naluri inti kita waktu memerankan karakter tersebut. Gitu. Kalau mempelajari lagi berbagai emosi, sebenarnya harusnya emosi itu tidak dipelajari. Justru emosi itu harusnya adalah hasil dari pendalaman karakter yang kita lakukan. Jadi kalau kita udah mendalam sekali satu karakter dan kita memerankan karakter itu di suatu adegan, harusnya emosi itu udah muncul secara sendirinya, udah muncul secara natural. Karena itu hasil dari pendalaman karakter. Itu. Terima kasih Kak Renaldo. Selanjutnya ada dari Kak Ivana. Hai Jane, salam kenal, salam kenal. Aku mau tanya, selama latihan teater, apakah kamu pernah masuk karantina khusus selama berbulan-bulan, or you just rent a practice room together with your coach and friends? Boleh share sedikit pengalamanmu dari kedua tempat tersebut? Hehe. Lebih ngerasa cocok yang mana buat kamu? Thank you. Oke, kalau dari aku, personally, aku buk, hmm, biasanya sih kalau ngomong latihan acting, itu biasanya aku lebih latihan acting untuk suatu produksi teater musikal. Dan itu pasti ya kita lakukan di ruangan tempat latihan sendiri. Tapi kalau misalnya pernah masuk karantina selama berbulan-bulan, itu kalau ngomong karantina khususnya sih enggak. Tapi saya punya pengalaman di waktu di Singapura yang teater musikal internasional The Sound of Music bersama dengan London West End. Nah itu memang saya stay di Singapura selama beberapa bulan menjalani intensif latihan dan juga pastinya intensif latihan itu ada segi aktingnya juga untuk mempersiapkan show The Sound of Music itu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya rent a practice room together with your coach and friends, itu I think usually they do it in acting classes. Tapi biasanya aku tidak melakukan itu. Tapi I think setiap orang bebas masing-masing. Biasanya ada yang lebih suka private with your acting coach, tapi ada juga yang mungkin kayak satu grup gitu, acting bersama teman-temannya, terus ada acting coachnya juga. Tapi kalau dari kedua tempat tersebut, lebih mana yang rasa cocok buat kamu? Aku lebih suka actually anywhere is fine. You can learn to act anywhere. Tapi menurut aku experience yang seru banget sih yang bener latihan intensif ketemu setiap hari. Karena itu bener you can feel the improvements from time to time. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Kita masih punya sedikit waktu. Oke. Oke. Tapi kalau tidak ada, maka kita akan menutup sesi kita pada malam hari ini. Atau Jane mungkin mau ada penegasan lagi, ada yang mau disampaikan? Penegasan apa ya? Oh, ini aja deh. Pokoknya teman-teman yang belum sign up, belum daftar, ayo buruan daftar buat ikut Indonesia Catholic Movie Festival 2024. Karena ini unik banget ya guys. Kayak ini movie festival tapi kayak mengangkat tema Katoliknya juga. Dan pokoknya buruan kalian pokoknya cek semua info selengkapnya, kriterianya apa, dan sebuah experience yang seru. Kalau misalnya memang kamu punya kebiasaan atau misalnya kesukaan dalam acting atau misalnya let's say sinematografi atau kamu suka shooting atau misalnya editing, itu bisa banget kamu tuangkan kemampuan kamu ini untuk mengikuti kompetisi Indonesian Catholic Movie Festival. Gitu. Oke, paling itu aja sih dari aku dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat seluruhnya teman-teman yang udah join webinar malam ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ini ada beberapa yang aku kenal juga. Thank you Miss Nita, thank you Auntie Ray. Oke. Ya, pokoknya terima kasih banyak buat semuanya yang udah datang. I really really appreciate it. Terima kasih.
Baik, terima kasih Jane. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Indonesia Catholic Movie Festival. Tentu saja apa yang Jane sampaikan sangat berguna bagi teman-teman semua, teristimewa bagi yang mendaftar dan mengikuti lomba ini. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, belum ada kata terlambat, teman-teman bisa langsung mendaftar dengan mengunjungi media sosial kami, Catholic Movie Fest atau Komsos MSC Indonesia, dan kemudian langsung klik link di bio dan mendaftar di situ. Ya, teman-teman tidak perlu minder kalau belum punya pengalaman dan lain-lain, karena di sini teman-teman akan dibantu oleh kami dari panitia. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menghubungi kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu teman-teman dalam proses mengikuti lomba ini. Sekali lagi saya mau mengajak teman-teman untuk terlibat dalam ICMF 2024 ini, karena ini akan menjadi kegiatan tahunan. Diharapkan tahun depan kita akan mengadakannya lagi, yang pastinya mungkin akan lebih seru. Dan saya juga mau mengajak teman-teman untuk mengikuti webinar yang akan kami laksanakan di bulan November ini. Salah satunya di tanggal 26, maksud saya tanggal 6 November, yang diberikan oleh Romo Sisko selaku Ketua Komisi Komunikasi Sosial Misionaris Hati Kudus, ya, Ketua Komsos MSC. Romo Sisko akan memberikan webinar mengenai seberapa mendesaknya sih digitalisasi dalam pewartaan, ya, yang berhubungan dengan tujuan festival ini, teman-teman. Jadi kenapa sih festival ini tuh penting kita buat? Tentu di situ kami juga panitia akan hadir, dan teman-teman bisa juga mungkin share tantangan-tantangan teman-teman, dan kita akan berusaha saling membantu satu sama lain. Oke, akhir kata terima kasih sekali lagi buat Jane dan buat teman-teman yang hadir, teristimewa yang sudah mengikuti kegiatan kurang lebih selama sepekan ini. Dan kita akan mengakhiri webinar kita pada sore malam hari ini dengan doa penutup. Baik, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah bersama kami dalam proses webinar ini. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan kepada kami, teristimewa kepada narasumber kami, Jane Kalista. Berkatilah ia dalam segala karirnya, proses belajarnya, dan dalam segala sesuatu yang ia cita-citakan bersama keluarga. Teristimewa agar ia semakin dapat mewartakan namamu melalui bakat-bakat yang ia tampilkan kepada semua orang. Berkatilah juga kami semua yang hadir di dalam webinar ini, siapa saja yang dengan semangatnya, dengan tulus mengikuti kegiatan ini untuk kemuliaan namamu, agar kami semua kau bimbing, kau berkati, kau restui rencana niat baik, dan kau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya.